Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan siswa di PSKM ya. Saya diberi amanah untuk mengisi mata kuliah hygiene makanan dan minuman ya, hygiene sanitasi makanan dan minuman. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bahan tambahan pangan. Sebelum kita memulai, kita jangan lupa selalu bermohon kesehatan, ya, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan rohani. Nama saya Tim Zubaida. Saat ini saya bertugas sebagai staf pengajar pada Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin, khususnya pada jurusan kesehatan lingkungan. Nah, untuk lebih jauh lagi, mau kenalan lebih jauh lagi, silakan untuk menghubungi HP yang tertera pada slide ini. Baik, mengapa jadi bahan tambahan makanan? Penting untuk kita pelajari. Jadi berita-berita seperti ini sering kita temukan, ya. Jadi masalah pangan yang ada di sekitar kita, ada yang dikatakan bahwa ada yang tewas, ada yang kritis setelah mengkonsumsi di sebuah pesta misalnya ya, ataupun makanan-makanan yang banyak beredar ternyata setelah dibawa sampelnya ke laboratorium ternyata banyak mengandung formalin ataupun boraks. Nah, kemudian juga makanan-makanan yang sangat-sangat berwarna cerah ternyata oleh produsen justru dipakai bahan tambahan makanan atau bahan tambahan pangan yang seharusnya tidak ditambahkan ya. Jadi ada bahan tambahan pangan yang terlarang justru digunakan oleh produsen untuk proses produksinya. Nah, jadi bahan kimia yang berbahaya itu masih digunakan, juga bahan yang digunakan tadi melebihi dosis yang diizinkan. Tentunya ini akan memberikan efek terutama kepada kesehatan konsumen. Kita telusuri apakah ini ada faktor ketidaktahuan atau faktor ketidakpedulian. Nah, dua hal ini tentunya tidak akan lepas kalau seorang produsen tidak mau tahu atau tidak peduli dengan kesehatan dan dipedulikannya hanya perekonomian atau penghasilan atau keuntungan, tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik untuk konsumen ya. Jadi banyak terjadi keracunan ataupun kasus-kasus yang disebabkan oleh penggunaan bahan tambahan pangan ini, misalnya pada jajanan ya, makanan jajanan yang sering dikonsumsi oleh anak-anak SD ya, seperti itu. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus tentunya akan merusak generasi muda. Berikut ada dasar hukum penggunaan atau yang membahas mengenai bahan tambahan makanan. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kemudian ada Undang-Undang Kesehatan, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan yang khusus membahas mengenai bahan tambahan pangan ada di Permenkes Nomor 33 Tahun 2012. Sedikit ya mengenai definisi dari pangan menurut Undang-Undang tahun 18 tahun 2012 bahwa pangan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertanian, peternakan, perairan, dan air yang kondisinya baik diolah maupun yang tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan minuman bagi konsumsi manusia. Nah, dari definisi ini, maka termasuklah bahan tambahan pangan
bahan tambahan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang masuk dalam proses produksi. Mengapa perlu seorang produsen untuk mengetahui BTP ini atau bahan tambahan makanan ini? Karena bahan kimia, ya, jadi bahan kimia yang digunakan masih berbahaya, ya, masih menggunakan bahan yang sebenarnya tidak perlu ditambahkan. Karena misalnya sebenarnya pewarna itu untuk mewarnai tekstil. Nah, justru pewarna tadi digunakan untuk makanan. Mengapa bahan tambahan makanan sering ditambahkan? Jadi ada tujuan mengapa jadi bahan tambahan makanan ini ditambahkan pada makanan. Ya, jadi yang pertama adalah untuk mengawetkan pangan. Nah, jadi pangan bisa panjang, ya, umur masa simpannya. Kemudian bentuk pangan, ada pangan-pangan tertentu yang susah dibentuk, ya, karena kondisinya misalnya terlalu lembek atau terlalu keras. Nah, yang ketiga adalah memberikan warna. Nah, ini sering yang menjadi daya tarik, ya, bagi sebuah makanan dengan warna yang sangat-sangat menyolok, itu justru memberikan ketertarikan yang luar biasa. Atau pada adik-adik kita, ya, yang masih bersekolah di SD, SMP, SMA. Nah, bahkan mungkin, ya, anak-anak kuliah juga senang, ya. Makanya hati-hati sekarang. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas pangan, yang juga bisa menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, ya, yang mulai hambar dengan ada penambahan garam misalnya atau MSG, maka cita rasa meningkat dan meningkatkan stabilitas. Baik, nah ini tadi di depan kok tidak sama, ya, ini judulnya. Nah, kalau di apa namanya di silabus katanya bahan tambahan makanan atau bahan aditif. Sedangkan judulnya yang kita baca di depan tadi adalah bahan tambahan pangan. Ini berkaitan dengan peraturan Permenkes yang terdahulu. Jadi Permenkes terbaru ini yang tahun 2012, ya, telah merevisi. Nah, merevisi Permenkes sebelumnya. Jadi kalau Permenkes sebelumnya tahun 88, ya, 1988 itu menyebutkan tentang bahan tambahan makanan. Sedangkan Permenkes yang terbaru tahun 2012 itu tentang bahan tambahan pangan. Jadi istilah aja. Nah, apa saja yang berbeda, nah, terutama di wilayah ini, ya, untuk penggolongan dari bahan tambahan makanan. Nah, kalau di Permenkes yang lama, ya, yang tahun 1988, untuk penggolongan bahan tambahan pangan itu ada 13, sedangkan pada Permenkes tahun 2012 itu sampai 27 golongan. Nah, bahan ini adalah pengertian, ya, bahwa bahan tambahan pangan itu adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan bagian dari bahan baku pangan. Jadi memang sengaja ditambahkan, ya, ke dalam pangan dengan tujuan apa? Untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan. Apa saja contohnya? Seperti bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pengujar, pengental. Nah, nanti pada slide berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai bahan tambahan pangan. Nah, ini yang perlu diingat bahwa jenis dan batas maksimum untuk penambahan bahan tambahan pangan, ya, itu tidak boleh melebihi batas maksimum. Ini sudah ditetapkan oleh BPOM. Baik, kita masuk ke bahan tambahan pangan. Yang pertama adalah pewarna. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa pewarna akan memberikan kesan menarik, ya, bagi konsumen yang melihat dengan menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan mengatasi perubahan warna selama proses penyimpanan. Nah, ini tujuan pemberian
bahan tambahan pangan untuk pewarna. Berikut adalah pewarna alami yang diizinkan, ya. Jadi ada karamel, ada beta karotin, klorofil, kurkumin. Nah, untuk karamel sendiri itu berwarna coklat, merupakan hasil dari hidrolisis karbohidrat gula pasir, laktosa, dan sirup malt. Sedangkan beta karotin, nah ini biasanya dipakai pada produk-produk seperti minyak goreng, margarin. Nah, dan beta karotin dapat diperoleh dari wortel, pepaya, sayuran yang berwarna orange atau merah, ya, merah atau oranye. Nah, seperti itu. Untuk klorofil sendiri dapat dihasilkan dari daun. Nah, ini umum sekali ya di tempat kita bahwa daun pandan digunakan untuk memberi kesan warna, ya, warna hijau, terutama daun suji, daun katut untuk makanan. Kemudian kurkumin, ya, itu dari kunyit. Nah, tahu kunyit ya warnanya adalah kuning. Nah, jadi makanan tidak terlihat pucat. Kenapa? Karena dikasih warna kuning yang berasal dari kurkumin. Ini adalah pewarna terlarang dan ini adalah pewarna yang berbahaya, yaitu methyl yellow rhodamin B. Kenapa rhodamin B? Karena produsen itu biasanya menyalahgunakan bahan ini untuk kerupuk, untuk terasi, ya, untuk pangan jajanan, sehingga warna yang dihasilkan sangat-sangat cerah seperti itu ya. Nah, rhodamin B maupun methyl yellow bila digunakan dalam waktu yang panjang, ya, jangka waktu panjang terus menerus, ini dapat mengakibatkan kanker. Sebenarnya rhodamin B dan methyl yellow ini adalah pewarna sintetis, ya. Jadi pewarna yang digunakan untuk mewarnai tekstil, bahan tekstil, kain, kertas seperti itu. Nah, bisa dibayangkan kan, yang bukan bahan tambahan pangan ditambahkan pada pangan. Ini bahaya. Selain kanker, dapat menyebabkan gangguan pada jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan, jaringan kulit, juga bisa menimbulkan iritasi pada mata, pada paru, tenggorokan, hidung, dan usus. Baik, kita masuk ke pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini rasanya lebih manis, bagi yang ke memang harus melakukan diet terhadap kalori, ataupun mereka yang menderita penyakit diabetes, pemanis buatan biasanya menjadi alternatif pengganti, ya, jadi pengganti dari gula pasir. Rasanya lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, dan harganya pun lebih murah. Apa saja? Ada siklamat, sakarin, ya, ascorbat. Nah, ini untuk apa namanya ini, siklamat dan sakarin menurut Permenkes, penderita diabetes dan mereka yang sedang menjalani diet kalori itu dipersilahkan, ya, menggunakan siklamat ataupun sakarin untuk mengganti gulanya. Ada beberapa batas maksimum yang diperkenankan dalam penggunaannya. Namun di Amerika Serikat sendiri siklamat sudah tidak diperbolehkan lagi. Baik, kita masuk ke pengawet. Nah, pengawet makanan digunakan agar bahan pangan tidak mudah rusak. Nah, mekanismenya adalah pengawet ini menghambat ataupun memperlambat proses fermentasi, pengasaman, ataupun penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Ya, jadi pengawet ini bukan berarti awet selama-lamanya, tidak, tapi menghambat, ya, atau memperlambat proses pembusukan. Seperti itu singkatnya. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya harus tepat. Nah, baik jenis maupun dosisnya. Ini contoh dari pengawet natrium atau kalium benzoat biasanya ditambahkan pada sari buah, minuman ringan, dan seterusnya. Kemudian ada propionat, asam atau kalium ditambahkan pada roti dan keju olahan. Kemudian ada nitrit, ada sorbat, sulfit. Nah, ingat dosisnya harus sesuai, tidak boleh berlebih.
Penguat rasa ini ditujukan untuk memperkuat rasa ataupun memodifikasi rasa yang ada di dalam pangan. Ya, jadi salah satu tujuan dari penambahan BTP ini adalah untuk meningkatkan cita rasa. Makanan tanpa diberikan garam tentunya akan terasa hambar, ya. Kalau tidak dikasih MSG tentu terasa tidak begitu gurih. Nah, jadi fungsi dari asam glutamat ini adalah menghantarkan sinyal-sinyal antar sel otak sehingga dapat memberikan cita rasa pada makanan. Pengawet berbahaya dan dilarang. Nah, ini sudah ini banget ya, produsen yang nakal. Sebenarnya mereka sepertinya tahu bahwa boraks dan formalin ini adalah pengawet yang berbahaya. Boraks sendiri merupakan antiseptik dan pembunuh kuman, sedangkan formalin peruntukannya adalah untuk mengawetkan mayat dan organ tubuh. Namun karena mungkin ya karena faktor ekonomi ya untuk mengurus keuntungan yang banyak, maka para produsen tidak mengindahkan bahaya dari bahan pengawet ini. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dan hal ini jurusan namanya jurusan analis, kalau sekarang namanya teknologi medis, ya, teknologi laboratorium medis. Nah, mereka melakukan beberapa pengambilan sampel pada pedagang bakso yang ada di sekitaran Murjani. Ternyata memang ditemukan ya produsen yang menggunakan boraks pada jualannya ya pada pentol itu batu basok ya. Nah, belum lagi yang lain-lainnya ada mie basah, pisang goreng ini juga oleh produsen yang nakal justru ditambahkan. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Baik, kita masuk ke BTP lainnya, yaitu pengemosi, pemantap, dan pengental. Ini untuk memantapkan emosi dari lemak dan air sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, dan tidak terpisah antara lemak dan air. Ini biasanya pada produk es krim, ya, es putar, saus sardin, sirup, dan lainnya. Apa bentuk BTP-nya? Ini ya, ada agar, alginat, deksin, gelatin, tum, karagen, dan seterusnya. Antioksidan ditambahkan ya untuk mencegah ketenukan karena oksidasi lemak dan produk yang mengandung lemak. Nah, jadi yang ditambahkan adalah ascorbat. Nah, pada apa? Pada kaldu, pada daging olahan, ya atau daging awetan, kemudian pada makanan bayi juga, ikan beku juga ditambahkan. Berikutnya untuk ini ya nama BTP-nya ada butil hidroksianol, butil hidroksitoluen, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke pengatur keasaman. Ini sesuai dengan nama dan fungsinya tentunya untuk menjadi lebih asam. Jadi pangannya menjadi lebih asam atau lebih basah atau bahkan menetralkan makanan tersebut. Apa yang biasa ditambahkan itu adalah salah satunya pada soda kue aluminium, amonium, atau kalium atau natrium sulfat. Itu bisa asam laktat, ya. Pengatur keasaman, asam sitrat untuk makanan pelengkap, makanan bayi dan seterusnya. Kemudian kalium dan natrium bikarbonat ya, itu untuk coklat dan juga ada makanan bayi di dalamnya. Berikutnya adalah anti kempal. Anti kempal ini adalah untuk mencegah terjadinya penggumpalan, ya. Jadi untuk mencegah terjadi penggumpalan ditambahkan pada bahan makanan berbentuk bubuk. Nah, jadi susu bubuk, tepung terigu, gula itu dikasih anti kempal. Apa saja bentuk anti kempal? Seperti aluminium silikat, kalsium aluminium silikat, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah pemutih dan pematang tepung. Nah, jadi untuk memutihkan dan mematangkan tepung perlu dikasih BTP yaitu asam ascorbat diantaranya ya. Nah, ini akan mempercepat proses pemutihan dan pematangan tepung serta memperbaiki mutu hasil pemanggangan. Tepung tembungan berarti ini kaitannya dengan produk roti, cracker, biskuit, dan kue-kue lainnya.
Berikutnya adalah pengeras. Nah, kalau untuk pengeras sendiri membuat makanan menjadi lebih keras ataupun mencegah makanan menjadi lebih lunak. Ada kalsium glukonat, ya. Jadi makanan-makanan atau buah-buah misalnya ya yang ada di kaleng, nah, itu selalu segar ya. Kita temukan selalu dalam keadaan segar, tidak lembek ya. Itu karena adanya penambahan BTP pengeras, bisa berupa kalsium glukonat, bisa berupa kalsium klorida, dan seterusnya. Kita masuk ke sequestran. Ya, sequestran adalah bahan nada peningkat logam. Nah, ini biasanya pada produk-produk udang beku, ya, minyak makan, jamur, kepiting, nah, kepiting kalengan. Nah, sehingga pada saat dibuka kepiting ataupun udang itu dalam kondisi yang cantik warnanya, ya. Kenapa? Karena ditambahkan sequestran. Ya, karena salah satu fungsi dari BTP ini adalah untuk mencegah perubahan warna makanan. Ini BTP yang digunakan ada asam fosfat, isopropyl dan seterusnya. Baik, kita masuk ke keterangan label pewarna ya. Jadi sebuah pewarna itu memiliki informasi-informasi. Coba kita lihat nomor indeks pewarna itu dari 5 digit ya. Kemudian ada tulisan pewarna pangan yang ditulis dengan huruf besar berwarna hijau dalam kotak berwarna hijau juga. Kemudian ada huruf M dalam lingkaran hitam. Ini menandakan bahwa ini adalah label pewarna untuk makanan. Apa nama pewarnanya juga tertulis ya, terinformasikan pada label tersebut. Nah, itu jadi kelengkapan dari informasi label dari pewarna. Ini beberapa zat warna berbahaya, tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa seperti methanol yellow, tadi ya, rhodamin B, ternyata masih banyak nama-nama bahan kimia berbahaya yang tidak diperkenankan ya, ataupun tidak boleh terlalu berlebihan dosisnya untuk ditambahkan ke bahan makanan. Kita masuk ke terangan label pewarna. Tadi sudah ya. Slide. Kita masuk ke label pemanis buatan. Nah, pemanis buatan pun ada informasi-informasi bahwa bahan tambahan makanan ini untuk penderita diabetes ataupun orang yang membutuhkan kalori rendah. Nama pemanis buatannya apa? Apakah sakarin, apakah siklaknat, apakah aspartam, atau ascorbat? Itu ada semua pada informasi label pemanis buatan. Pengawet juga ada tulisan ya bahan tambahan makanan atau pengawet makanan. Tapi kalau tidak ada tulisannya itu berarti bukan untuk ditambahkan ya. Tidak ada nama pengawetnya, tidak ada nama produksinya dan seterusnya. Ingat bahwa pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya. Ya, dari tadi kita berbicara dari awal sampai akhir itu adalah bahaya kimia. Jangan lupa juga ada bahaya lainnya yang mengintai pangan kita, yaitu bahaya biologi, juga ada bahaya fisik, ya. Sehingga penting sekali untuk memperoleh pangan yang bebas dari bahaya tersebut. Kembang, pilihlah makanan yang baik, karena makanan yang baik adalah investasi yang baik. Ya, tidak enak bukan sakit. Biasanya karena makananlah yang banyak memberikan efek kepada tubuh kita. Bentar lagi Ramadan. Nah, Ramadan bagi umat Muslim adalah sebuah proses detoksifikasi dari seluruh tubuh kita. Ya, kita mengistirahatkan tubuh kita mengistirahatkan perut kita dari makanan yang telah bekerja keras selama 1 tahun penuh ya, jadi 1 tahun 12 bulan, jadi 1 bulan kita detoksifikasi. Ya, sudah terlalu lelah, sudah 11 bulan bekerja. Baik, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Salah, hilap, mohon maaf atas kekurangan. Saya cukupkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.